It's time to football time. Bersama saya Irfan Fajar dan juga ada rekan saya Adi Manggala Saputro. Kali ini Football Time akan membahas tentang kondisi terbaru ya, kondisi terkini dari skuad tim PSS Sleman. Nah, itu menyusul kekalahan atau hasil kekalahan di pekan ke-9 ya. Benar banget. 2021 atas atau dari Bali United. Nah, ini Laskar Super Elang Jawa ini takluk dari Bali United dengan skor 0-2 di Stadion Manahan Solo pada hari Rabu 27 Oktober 2021. Nah, ini imbasnya sudah ada satu tuntutan ya dari BCS ataupun dari Slemania, dari fans PSS Sleman ini yang sudah dipenuhi. Satu di antaranya tadi direktur utama dari PSS Sleman Marco Gracia ya, yang sudah diberhentikan. Nah, ini bagaimana kondisi yang sedang dialami atau yang sedang terjadi di PSS Sleman ini, Mas? Nah, ini Mas, ini bisa jadi secara harapan baru nih Mas, atau asa baru untuk Brigada Gufasud maupun Slemania untuk melihat PSS Sleman agar lebih baik lagi ke depannya. Karena salah satu tuntutan yang sudah dilontarkan dahulu Mas, terkait ada 3 ya Mas, 3 poin tuntutan. Salah satunya itu sudah direalisasikan oleh pihak PSS Sleman yang kemarin itu sempat dibantu oleh Bupati Sleman juga. Nah, ini salah satunya sudah disebutkan Mas Irfan tadi terkait dengan pemberhentian sosok dari direktur atau ex direktur utama PSS Sleman Marco Gracia Paulo yang resmi diberhentikan seusai PSS Sleman tunduk 2-0 atas 0-2 atas Bali United. Berarti ini belum selesai gitu ya? Belum selesai Mas. Meskipun Marco Gracia sudah lepas dari jabatan dari direktur PSS Sleman, tapi masalahnya masih ada 2 tuntutan lain ya. Benar Bang Mas. Lah, 2 tuntutan lainnya itu tadi apa aja Mas kira-kira Mas? Yang kedua ini juga bukan masalah yang sepele sebenarnya yang dialami oleh PSS Sleman, yang juga dituntut oleh Slemania atau juga fan dari PSS Sleman ya, yaitu adalah keluarnya atau outnya seorang pelatih kepala yaitu Dejan Antonik dan juga satu pemain anak emas ini Mas di skuad PSS Sleman ya, yaitu adalah Arthur Irawan. Ini masih dinantikan nih. Nah, mungkin kalau Dejan Antonik mungkin berpengaruh besar ya Mas untuk skuad PSS Sleman. Nah, tapi ini yang jadi pertanyaan, apa salahnya seorang Arthur gitu ya Mas? Karena harus juga kena imbas atau juga kena tuntutan untuk dicoret gitu Mas. Karena mungkin ini Mas, karena untuk terkait dengan Dejan kan dilihat dari perumah, oke lah itu masih bisa ya Mas ya. Tapi kalau untuk Arthur memang sedikit tanda tanya nih, kenapa Arthur Irawan sampai dituntut. Tapi ada Mas, ada kemungkinan seperti ini Mas. Karena kemarin itu sebelum benar-benar ini memang udah terrealisasi poin pertama terkait dengan mundurnya Marco, itu sempat mencuat kabar bahwasanya Arthur Irawan itu adalah putra kandung dari salah satu pemilik saham dari dua pemilik saham di PSS Sleman. Nah, itu yang mungkin menjadi kejanggalan lagi Mas, yang semakin menguatkan tentunya untuk seorang Arthur ini lebih baik out dari PSS Sleman. Tapi mungkin tidak akan bermasalah jika pemainnya juga baik ya tangan. Tapi mungkin akan mendapatkan sorotan negatif dari para pecinta sepak bola, maksudnya fan dari PSS Sleman jika penampilan dari Arthur kurang baik ya. Padahal selalu mendapatkan atau banyak mendapatkan jam terbang ya dalam bermain yang cukup baik. Dan kemarin kontra Bali United juga kan starter Mas. Ya, diturunkan oleh Dejan Antonik, itu sempat jadi pro kontra juga nih, kenapa Arthur diturunkan juga. Nah, mungkin ada pertimbangan teknis dari Dejan Antonik terkait dengan tadi Arthur Irawan kenapa kok diturunkan. Tapi sebenarnya Arthur Irawan ini juga nampaknya juga pemain berkualitas Mas, karena kemarin juga sempat di timnas. Nah, kemudian ikut dalam visi timnas ya. Juga rekam jejaknya juga sempat bermain di luar negeri juga ya, di Spanyol juga. Tapi kenapa itu kurang mendapatkan tempat di hati para fans dari PSS Sleman? Bukan di PSS Sleman aja Mas, tapi di pecinta bola Indonesia. Kenapa ini Arthur Irawan ini? Arthur Irawan ini ada apa ini? Karena di Persija Jakarta juga nasibnya juga tak sebaik mungkin ketika dia ada rekam jejak terakhir di Spanyol Mas. Dia di Persija Jakarta juga di tahun 2017 hanya menjadi pelapis dan juga dipinjamkan saja oleh Stefano Gugura pada saat itu pelatihnya ke Borneo FC. Nah, itu kan memang rekam jejak karir seorang Arthur Irawan di Liga Indonesia memang mengkhawatirkan ya, sudah padahal usianya masih 28 tahun. Berarti itu memberikan indikasi bahwa ada subjektivitas ya Mas dalam penunjukan atau starting di PSS Sleman di bawah
pelatih dari seorang Dejan Anthony. Nah, dicurigainya seperti itu, curigainya Mas. seperti itu. Makanya tuh kalau bisa emang out tadi Arthur Irawan dan juga Dejan Anthony. Nah ini setelah mundurnya Marco Gracia dari PSS Sleman atau dari direktur utama PSS Sleman, dan kabarnya juga tidak hanya Marco gitu ya Mas, jajaran direktur dari atau jajaran direksi dari PSS Sleman juga dirombak total gitu. Benar ya, Mas. Nah bisa disebutkan Mas, ini siapa-siapa saja yang saat ini mengisi dari jajaran tersebut. Nah ini kalau kita kutip nih Mas dari laman resmi klub pssleman.id, ini ada 6 poin nih Mas terkait dengan press release yang sudah dikeluarkan oleh pihak manajemen terkait siapa saja yang ikut terombak oleh mundurnya atau mungkin diberhentikannya sosok Marco Gracia Paulo. Nah itu kita mulai dari yang pertama itu tentunya dari sosok direktur utamanya Mas, direktur utama perseroan yaitu Marco Gracia Paulo itu juga diberhentikan. Menyusul Marco ada direktur perseroan itu ada Soja Baksono itu juga turut diberhentikan. Ada Yoni Arseto selaku direktur perseroan juga itu juga diberhentikan. Hempri Suryatna selaku direktur perseroan dan Agus Projo Sasmito selaku komisaris utama perseroan, dan yang terakhir ada William Sugiarto selaku komisaris perseroan. Ini jajaran petinggi semua Mas yang diberhentikan oleh pihak PSS Sleman. Nah untuk jajaran direksi yang terbaru dari PSS Sleman, direktur utama digantikan dari Marco Gracia menjadi Andi Wardana Putra ya Mas. Itu sebagai direktur utama PSS Sleman. Dan juga untuk direkturnya itu ada Yoni Arseto bersama juga Henry Suyatna. Nah untuk Dewan Komisaris itu ada Agus Projo Sasmito bersama juga William Sugiarto. Nah ini berarti kalau kita lihat memang udah ada gebrakan baru nih Mas ya dari manajemen PSS Sleman. Nah kita tunggu nanti apakah Dejan dan Arthur nih akan menyusul sosok Marco Paulo Gracia atau mungkin tetap stay nanti Mas seperti Ole dan MU. Nah kita tunggu aja nanti Mas. Nah tapi ini juga kabarnya ada selentingan juga Mas dari gimana ini Mas? BCS mungkin data dari Slemania bahwasannya direktur utama yang baru ini masih belum lepas dari bayang-bayang seorang Marco Gracia. Nah, bagaimana juga ini Mas? Sulit ya. Ini kalau ini mungkin nanti kita lihat dari kebijakan-kebijakannya aja Mas. Apakah ada kebijakan-kebijakan yang memang masih condong kepada Marco Gracia Paulo atau tidak? Karena ada hubungan kekerabatan dan sebagainya, mungkin bisa jadi nanti mempengaruhi dari kebijakan-kebijakan tersebut. Nah, ini kalau kita lihat nih Mas, performa PSS Sleman ini layak nggak sih nanti kalau bisa dikatakan itu Dejan sudah saatnya out dari Bumi Sembada? Kira-kira udah layak belum Mas? Nah kalau ditanya soal apakah perlu ya Mas PSS Sleman itu mendepak Dejan Anthony, itu kalau dilihat dari statistik atau dari papan klasemen memang PSS Sleman saat ini berada di papan bawah gitu ya Mas. Hanya terpaut satu strip dari Barito Putra yang berada di jurang degradasi. Saat ini PSS Sleman berada di posisi ke-15 dengan poin 8. Dengan rincian dari 9 laga yang sudah dijalani, ini Bagus Nirwanto dan kawan-kawan meraih 2 kemenangan, 2 hasil imbang dan 5 kekalahan gitu ya Mas. Bahkan pada 2 pertandingan terakhir mendapatkan 2 kekalahan ya, dari Persib Bandung dan dari Bali United. Betul. Nah ini berarti bisa dikatakan sesuai dengan kondisi terkini ya Mas ya. Apakah Dejan Anthony tadi layak untuk dikeluarkan atau tidak? Nah ini kalau kabar-kabar terkait Dejan kan mungkin ini juga tinggal menunggu waktu aja ya Mas ya, mungkin saja ya. Nah tapi kalau sosok Arthur Irawan kira-kira seperti apa ini Mas nasibnya nanti Mas di PSS Sleman? Ini juga mungkin nasib dari Arthur Irawan meskipun sebenarnya tidak terlalu bersalah gitu ya Mas. Tapi ini juga akan nampaknya juga akan kena imbasnya gitu ya Mas. Dan sahabat terbaru juga ada klub yang siap untuk menampung gitu ya Arthur Irawan. Kalau tidak salah itu kabarnya itu ada Persik Kediri gitu ya. Tim Macan Putih ini siap untuk berdatangkan Arthur Irawan jika tidak dipakai di PSS Sleman. Nah, karena kalau kita telisik juga nih Mas, di skuad Persik Kediri itu ada 4 pemain berkarakter back sayap. Meskipun baru belum lama nih Mas, itu mendatangkan back sayap berlabel timnas, mantan back sayap berlabel timnas. Usianya masih muda nih Mas. Dulu dari Barito Putra kena kasus terus dipondokkan, lalu dibeli oleh AHP Pati. Belum sempat bermain banyak untuk AHP Pati udah direkrut Persik Kediri, ada Yuda Febian. Nah, pemain yang cukup kontroversi sebenarnya, yang mungkin sudah menyadari dan bisa kembali profesional lah sebagai pemain sepak bola. Dan selain Yuda Febian, di situ juga ada Dani mantan pemain dari Persija Jakarta, itu juga on fire Mas kan di Persik Kediri, Dani Saputra. Ada juga Ibrahim Sanjaya dan juga yang satu itu ada salah satu pemain muda juga Mas. Jadi total ada 4 sebenarnya Mas. Tapi kalaupun nanti
Arthur Irawan masuk itu nanti bisa jadi menempati posisi bek kanan Mas. Karena kalau kita lihat dari bek kanan Persik Kediri antara Ibrahim Sanjaya dan satunya itu saya lupa. Tapi di situ dari segi usia memang belum terlalu berpengalaman. Jadi sosok Arthur Irawan bisa nanti dimasukkan atau masuk dari komposisi Persik Kediri itu lewat tadi Mas, posisi bek kanan. Nah mungkin nasib dari Arthur Irawan dan juga Dejan Antonik ya Mas, itu akan ditemukan pada 2 laga terakhir ya Mas. Oh masih ada kesempatan? Mungkin masih ada kesempatan dua laga terakhir di seri kedua, yaitu PSS Sleman masih akan berhadapan dengan Bumi FC pada pekan ke-10 dan di pekan ke-11 atau di pekan terakhir di seri kedua akan berhadapan dengan Pirates Kabul. Ini memang kedua laga yang sebenarnya bisa lah diatasi oleh PSS Sleman untuk mendapatkan kemenangan ya. Bisa atau tidaknya mengamankan posisi dari Dejan Antonik maupun Arthur Irawan, meskipun sebenarnya juga tetap banyak nih desakan ya. Menang pun masih belum jadi jaminan buat Dejan Antonik juga Arthur Irawan untuk bisa stay di PSS. Apalagi kalau kalah gitu. Terlebih apa kalah langsung dikunci kolom komentar ya Mas. Wah itu juga menarik Mas, kan ya. Itu ada sindiran dari Mas Adi tadi kolom Instagram. Dari unggahan dari akun Instagram dari PSS Sleman terlihat itu kedapatan sudah mengunci ya Mas, mengunci kolom komentarnya, entah apa yang dibuat ini, karena itu kalau tidak salah itu yang dikunci oleh PSS Sleman itu semenjak hasil pertandingan ya. Benar banget Mas. Pertandingan. Nah, setelah itu tidak bisa lah untuk bisa meninggalkan kolom komentar. Meninggalkan komentar. Itu setelah postingan terakhir itu yang masih bisa dikomentari BCS dan Semania itu adalah ketika PSS Sleman tengah melakoni warming up Mas, pemanasan sebelum laga kontra Bali United. Tapi setelah itu kurang lebih ada 4 postingan selainnya itu tidak bisa ditinggali kolom komentarnya atau tidak bisa dikomentari oleh BCS maupun Semania. Nah ini juga menjadi pertanyaan ya Mas, kenapa harus juga mengunci ya, mengunci komentar ya, padahal kan juga itu banyak aspirasi juga dari BCS maupun Sleman untuk ya mungkin yang pertama tadi sudah terrealisasi ya, sudah terrealisasi. Siapa tahu nanti BCS dan Sleman malah mengucapkan terima kasih atas realisasi pertamanya nih Mas ya, karena masih ditunggu 2 ketiganya. Dan kemarin juga sudah direspon ya Mas, munculnya Marco Garcia dengan ucapan sayonara gitu ya dari BCS maupun dari Sleman. Ini udah jadi kelegaan sendiri nih bagi pendukung BCS dan Sleman. Mudah-mudahan nanti setelah adanya jajaran direksi baru itu bisa mengangkat performa tim dan juga Laskar Super Eja bisa menancapkan kakinya lagi nih Mas di Liga 1 2021. Mungkin itu saja Mas ya yang dapat kita sampaikan pada edisi Football Time kali ini terkait dengan mundurnya terkait dengan diberhentikannya Marco Gracia Paulo dari jajaran direksi PSS Sleman. Kita tutup edisi Football Time kali ini dengan salam Football Time. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.